Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kedudukan fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Posisi fatwa MUI menurut hierarki perundang-undangan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Dalam peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan 7. Peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya, jenis peraturan perundang-undangan selain disebutkan di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. MA, 5. MK, 6. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, 7. Komisi Yudisial, 8. Bank Indonesia, 9. Menteri, 10. Badan lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 12. Gubernur, 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, 14. Bupati atau Wali Kota, 15. Kepala Desa atau yang setingkat. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, mengenai kedudukan MUI dan fatwa MUI dalam perspektif ketatanegaraan. Menurut Ainun Najib, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memperdayakan masyarakat atau umat Islam. Artinya, MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Selanjutnya, mengenai kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan. Mahfud menjelaskan bahwa fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli bahkan doktrin dalam rangka pembuktian suatu kasus. Materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Pertama, mengenai pengertian jurisprudensi. Istilah jurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan jurisprudenti di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Prancis yaitu jurisprudence. Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan jurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN tahun 1991 sampai 1992 telah dikumpulkan beberapa definisi jurisprudensi, yaitu antara lain: pertama, jurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Yang kedua, jurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama. Selanjutnya yaitu kedudukan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Jurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting,
namun tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori maupun dalam praktiknya. Bismarck Schreiber mengemukakan bahwa meskipun secara historis Indonesia mempunyai kedekatan keluarga dengan sistem hukum civil law melalui zaman penjajahan Belanda, namun belum ada pengertian baku mengenai apakah yang dimaksud dengan jurisprudensi itu. Menurut Jimli As-Siddiqi, kendati kedudukan jurisprudensi adalah sedemikian penting, namun peranan jurisprudensi belum mendapatkan perhatian yang cukup, baik dalam pengajaran hukum maupun dalam praktik hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu sistem pengajaran hukum kurang sekali menggunakan putusan hakim atau jurisprudensi sebagai bahan bahasan. Nah, faktor ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoretik belaka. Yang kedua yaitu sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama hukum yang berlaku, yang kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan perundang-undangan melalui jurisprudensi. Yang ketiga yaitu publikasi jurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan dipelajari atau dibahas. Yang keempat yaitu kebijakan penelitian hukum yang memberi ke lapangan fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau jurisprudensi. Faktor yang kedua yaitu dari segi praktik hukum. Putusan hakim atau jurisprudensi legali non-binding karena sistem hukum Indonesia tidak menjalankan sistem presiden. Terima kasih.